Pemirsa, masih ada satu segmen terakhir, tapi mohon maaf untuk penelpon sudah kami tutup. Jadi untuk penelpon mungkin Anda bisa menghubungi call center Klinik Akupresur Ibu Yulin yang nanti akan muncul di layar kaca Anda. Sekali lagi ada di Jaten, Solo Baru, dan di Solo. Yang nanti alamatnya juga akan muncul di layar kaca Anda. Ibu, kita lanjut ke pantangan makanan untuk penyakit kanker apa aja, Bu? Ya, Pak, pantangan makanan penyakit kanker itu ya cukup banyak ya. Karena saya tanyain yang kena penyakit kanker itu penggemar makanan ini, ya, seafood. Seafood itu termasuk cumi, kerang, kepiting, udang, terus termasuk sambal terasi dan ikan asin tuh harus dihindarin. Terus segala macam telur bebek, telur ayam kampung, ayam negeri, telur puyuh. Itu telur tuh mengandung hormon tinggi ya. Jadi makanannya kanker tumor itu harus dihindari. Terus makanan kaleng karena berpengawet ya. Terus termasuk penyedap rasa dan termasuk daging merah. Daging merah katanya diselidiki di Singapura mengandung hormon yang bisa memicu kanker. Itu hindari makanan seperti ayam broiler, ya, ayam goreng tepung itu, ya itu yang harus dihindari. Dan kita makan yang alami gitu ya, seperti bubur gandum, terus ubi, bubur gandum itu hapermutu lebih makanan aman gitu ya. Terus ubi, singkong, itu pisang yang dikukus gitu. Terus yang pokoknya yang alami segala macam sayur kecuali toge, segala macam buah kecuali melon sama durian. Itu yang harus dikonsumsi penderita penyakit kanker. Ya, masih banyak yang bisa dimakan. Labu yang kuning, labu siem, baligo itu bagus sekali. Boleh Ibu ya, bagus untuk kesehatan. Baik, kemudian suka duka selama ini dan juga impian Ibu apa sih Ibu? Ya, suka dukanya setelah diketemukan akupresur yang maha dahsyat ini, maksudnya dukanya gitu ya. Ya, maksudnya pemerintah belum mau tahu gitu ya. Padahal kalau pemerintah ikut campur, seluruh dunia itu akan datang ke Indonesia untuk belajar akupresur ini. Dan saya mau sumbang ilmunya untuk negara gitu ya. Terus sukanya tentunya banyak. Setiap kali saya datang ke cabang-cabang saya untuk siaran TV seperti hari ini, udah ada Ibu Darsi yang sembuh, Ibu Kus yang sembuh ya, yang sembuh dari penyakit yang tak bisa disembuhkan secara medis. Kok di sini hanya berapa kali? Termasuk keajaiban nih, baru 10 kali, 13 kali udah sembuh ya. Padahal biasanya penyakit ya kalau diatasi medis berapa bulan ya, harus operasi seperti si Olga itu ya. Ibu Kus juga termasuk yang radang otak tuh ya, Bu Darsi. Ya, maksudnya nggak usah sampai operasi, nggak usah sampai obat-obat, nggak usah dikemo-kemo gitu seperti ya yang dialami oleh Olga ya, sampai habis berapa miliar, sampai harus menjual rumah. Tapi sampai sekarang katanya tak sadarkan diri. Dia jalani suntik yang sekali suntik 350 juta. Tapi apa sembuh? Belum tentu. Ya, yang ada makin parah gitu. Gitu. Jadi sukanya gitu, begitu banyak saya kunjungi daerah, begitu banyak pasien yang udah tersembuhkan untuk jadi testimoni udah jadi saksi gitu ya. Kebahagiaan saya, yaitu deritanya, dukanya itu meskipun udah diketemukan ilmu yang maha dahsyat ini, tapi maksudnya belum tersebar luas ke seluruh dunia. Itu dukanya saya. Bahkan pemerintah Indonesia pun belum mau tahu gitu ya. Padahal banyak sekali orang yang dari tenaga medis pun banyak yang sudah merasakan ya Bu ya, untuk akupresur kesembuhannya. Tapi yang aneh lagi, di Balikpapan ada seorang dinas kesehatan yang kena kanker kelenjar getah bening sembuh. Kok dia tuh bukan lapor ke Menteri Kesehatannya, malah bilang sama kasirnya, operasi kemo dan sinar tuh percobaan di luar negeri yang gagal dipakai di Indonesia. Kok herannya kok nggak lapor Menteri Kesehatannya. Jadi Menteri Kesehatannya nggak tahu ya di masyarakat tuh udah banyak korban operasi kemo dan sinar. Bahkan Menteri Kesehatan kita juga tahu-tahu menjadi korban. Apa sebabnya saya bilang korban? Sebelum berobat masih gagah, energik, masih muda, masih semangat ya. Tapi karena sebagai Menteri Kesehatan tuh harus medical check up setahun sekali. Nah, saat itu ketahuan totalnya kanker stadium 4, kanker paru-paru. Baik. Tapi ya, impian Ibu Yuli apa sih Ibu ya, sebenarnya? Impian saya karena ilmu ini sangat mudah dipelajari. Kalau di Indonesia tuh ada satu keluarga, ada satu yang belajar
akupresur ini menjadi dokter alternatif keluarganya, menyembuhkan kakek neneknya darah tinggi kencing manis, menyembuhkan ibunya yang kanker rahim, adiknya yang kanker payudara, hanya pakai alat ini dengan seizin Maha Kuasa sembuh. Jadi kalau di Indonesia banyak sekali yang belajar ilmu ini, niscaya penderita penyakit kanker tumor miom kista tak harus mengalami sekaligus operasi. untuk pesan-pesan ke masyarakat ya Bu ya. Tak harus mengalami operasi, kemo dan sinar yang belum tentu sembuh tapi udah jelas bikin kantong kering. Dan pesan-pesan saya pada masyarakat Solo pada khususnya, Indonesia dan dunia pada umumnya yang bisa menangkap siaran ini, seandainya Bapak, Ibu, adik-adik di tubuhnya diketemukan benjolan yang namanya kanker tumor miom kista endometriosis, nggak usah panik, nggak usah putus asa, karena penyakit tersebut ternyata bisa disembuhkan. Telah diketemukan penyembuhan penyakit tersebut yang praktis ekonomis, yaitu dengan akupresur Hokian Solinci, yang jelas tidak bikin kantong kering, tapi sembuh. Gitu. Baik, yang terakhir Ibu Darsi ingin menyampaikan pesan-pesan untuk pemirsa di rumah, silakan Ibu. Iya, saya menyampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah, siapa saja yang mengalami gangguan kesehatan, jangan ragu-ragu datang ke akupresurnya Ibu Yuli. Kita yakin sehat tanpa obat. Baik, terima kasih sekali Ibu Darsi, Ibuku. Sehat terus juga Ibu Darsi ya, dan terima kasih Bu Yuli sudah memberikan banyak informasi kepada kita dan pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih untuk para penelpon. Mohon maaf untuk Anda yang tidak bisa bergabung. Anda bisa bergabung di call centernya aja ya. Nanti dicatat nomor telepon dan bisa langsung datang di alamat akupresur Ibu Yuli di Solo, di sekitar Sidokare, kemudian ada di Solo Baru dan juga ada di Jaten. Di alamat lain juga banyak karena ada 43 cabang ya di seluruh Indonesia. Saya Rinita Gunawan, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, TA TV Masa Kini dan tetap berbudaya.